Berjumpa kembali dalam pembahasan tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Kali ini kita membahas perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif disebut juga dengan perkembangbiakan secara tidak kawin. Mengapa dikatakan tidak kawin? Karena tidak ada peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina pada tumbuhan tersebut. Yang pertama dibahas adalah tumbuhan tingkat rendah. Yang pertama dengan spora. Spora adalah inti sel yang mengalami perubahan fungsi menjadi alat perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya pada tumbuhan jamur dan lumut. Yang kedua dengan membelah diri, yaitu membagi diri menjadi dua bagian yang sama. Contohnya pada ganggang biru atau ganggang hijau. Yang ketiga dengan membentuk tunas. Apakah itu tunas? Tunas adalah bagian tumbuhan yang mengalami penonjolan. Bila tonjolan tersebut lepas dari induknya, maka akan menjadi individu baru. Contohnya pada salah satu jenis ragi. Yang keempat adalah fragmentasi. Fragmentasi merupakan peristiwa pemotongan bagian tubuh yang kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada alga dan jamur. Selanjutnya pada tumbuhan tingkat tinggi dapat berkembang biak dengan 1. Rizoma atau akar tinggal. Rizoma atau akar tinggal adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah yang menyerupai akar. Contohnya adalah pada tumbuhan jahe, kunyit, kunci, kencur, dan temulawak. Yang kedua adalah dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan dan bentuknya berlapis-lapis. Contohnya pada bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, umbi batang. Umbi batang adalah bagian yang tumbuh di dalam tanah yang berfungsi menyimpan cadangan yang berupa zat tepung. Ya, jadi pada kentang dan ketela ini sebenarnya bukan akar, tetapi batang yang tumbuh menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang berubah fungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan yang berupa zat tepung. Contohnya pada wortel dan bunga dahlia. Nah, ini baru akar yang menggembung karena menyimpan cadangan makanan. Yang kelima adalah bertunas. Tunas merupakan kuncup yang tumbuh pada ujung batang atau ketiak daun. Tumbuhan dikatakan berkembang biak dengan tunas bila tunas tumbuh dari induk tumbuhan dan menghasilkan tumbuhan baru. Contohnya, di sini bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, pohon pisang, tanaman lidah buaya, dan pohon bambu. Tanaman pisang banyak tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Karena tanaman pisang ini sangat mudah dibudidayakan sebab tidak membutuhkan banyak pupuk. Namun, siklusnya hanya sekali, yaitu tumbuh, berbuah, lalu mati. Yang keenam adalah tunas daun atau tunas adventif. Tunas yang tumbuh pada daun itu disebut dengan tunas adventif. Pada tepi daun akan tumbuh tunas baru apabila daun itu diletakkan di tanah yang gembur. Contohnya pada tanaman cocor bebek dan begonia. Yang 7
adalah geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Ruas tanaman bila menyentuh tanah akan tumbuh akar, sehingga akan tumbuh tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman stroberi dan rumput teki. Nah, apa sih fungsi makanan itu sendiri untuk tumbuhan? Yang pertama, untuk bertahan hidup. Yang kedua, sebagai cadangan makanan. Yang ketiga, untuk bertumbuh. Tumbuhan dapat tumbuh sesuai dengan tempatnya. Contohnya, tumbuhan yang sesuai tumbuh di dataran rendah antara lain padi, palawija, dan tebu. Sedangkan tumbuhan yang cocok tumbuh di dataran tinggi antara lain teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Sedangkan tumbuhan yang lebih cocok untuk tumbuh di wilayah pantai antara lain kelapa, bakau, dan ganggang. Sampai di sini pembahasan kita. Jumpa lagi esok dalam pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe supaya ada notifikasi jika sudah ada pembelajaran baru. Sampai jumpa, tetap sehat dan semangat belajar.